Di sini ada sebuah soal, seorang pemain bola menendang bola dari ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Jarak gawang dari pemain bola sejauh 50 meter. Tinggi gawang adalah 2,44 meter. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang benar? Oke, jadi di sini aku tulis dulu diketahuinya. Itu yang pertama, H0-nya itu sama dengan 1 meter. Kemudian kecepatan awalnya itu sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian membentuk sudut 37 derajat, berarti theta 37 derajat. Jarak gawang dari pemain bola sejauh 50 meter. X sama dengan 50 meter. Oke, terus tinggi gawang adalah 2,44 meter, sehingga di sini H gede sama dengan 2,44 meter. Oke, jadi kalau kita kan soal itu nyuruh kita buat nyari pernyataan yang benar. Dari keempat pernyataan ini, secara garis besar itu kita perlu nentuin apakah bola itu benar-benar masuk ke gawang atau udah nyentuh tanah lebih dulu. Sehingga hal yang pertama perlu kita cari itu ialah kapan bola itu mencapai tanah. Artinya kita di sini perlu mencari tahu waktu bola mencapai tanah. Berarti T itu perlu dicari tahu. Dan kemudian kita mesti cari tahu sejauh mana bola itu bergerak hingga mencapai tanah. Kita mesti nyari tahu S-nya berapa. Oke, aku visualisasi. Jadi nanti bola ditendang itu dengan dari ketinggian H0 itu bakalan membentuk lintasan parabola hingga mencapai tanah. Nah, begitu mencapai tanah maka H-nya itu sama dengan 0. Nah, kita perlu nyari tahu T-nya itu berapa ketika H-nya sama dengan 0 dan jarak S-nya ini. Kita mesti nyari tahu yang mencapai tanah. Oke, langsung aja kita masuk ke persamaan matematikanya. Itu kita pakai persamaan kinematika. Oh ya, di sini karena parabola, jadi komponen kecepatannya itu kita bisa pecah jadi sini V0y sama dengan V0 di sini sin theta V0 X sama dengan V0 cos theta. Oke, lanjut kita masuk ke persamaan. Kita pakai persamaan H sama dengan H0 ditambah V0Y kali T kurang 1/2 GT kuadrat. Oke, ini untuk mencari waktu. Kita masukin V0Y nya itu sama dengan H sama dengan H0 ditambah V0 sin theta dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Kita masukin H nya itu sama dengan 0, H0 nya itu 1 ditambah V0 nya itu sendiri 20 kemudian sin 37 dikali T kurang 1/2. G nya itu kita pakai konstanta gravitasi yang 10 T kuadrat. Kemudian 1 ditambah 20 sin 37 itu sendiri adalah 3/5 dikali T. Kemudian ini jadi 10 dikali setengah yaitu 5T kuadrat, sehingga hasilnya ini jadi sama dengan 1 ditambah dengan 12 dikali T kurang 5T kuadrat. Nah, bentuk ini merupakan bentuk kuadratik, yaitu bentuk kuadratik itu sendiri itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, aku mau ini kurang kuadrat. Aku mau ubah si variabel A-nya ini jadi positif. Oleh karena itu, aku di sini kita masing-masing dikali -1, sehingga di sini dikali -1
Jadi sama dengan 5T kuadrat dikurang 12T dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratik. Karena ini bentuk persamaan kuadratik, untuk mencari variabel T-nya atau mencari waktunya itu kita mesti pakai rumus ABC. Rumus ABC sendiri itu bentuknya min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2. Jadi ini persamaan yang kita pakai untuk mencari variabel T-nya. Oke, langsung aja. Ini aku stabilo dulu, stabilo biru. Langsung aja kita cari menggunakan persamaan ABC. Sehingga kita masukkan sama dengan min B-nya itu min 12 plus minus B kuadrat min 12 kuadrat dikurang 4, A-nya itu 5, C-nya itu min 1, sehingga per 2 dikali A-nya itu 5, sehingga di sini min ketemu min plus, jadi 12 plus minus 12 min 12 dikuadratkan itu 144. Terus di sini 4 kali 5 20 dikali min 1 jadi positif, sehingga positif 20 dibagi dengan 20, sehingga hasilnya 12 plus minus 164 164 atau 164 per 20. Maaf, di sini bukan 20 tapi di sini 10. Oke, sehingga ini dari sini kita tahu T1-nya itu, kalau kita ini kan dipecah jadi T1 sama dengan 12 plus 164 dibagi 10, kemudian T2-nya sama dengan 12 min akar 164 10. Hasilnya itu T1 ialah 2,48 sekon, dan kemudian T1-nya itu sama dengan T2-nya itu T2 sama dengan min 0,08 sekon. Nah, karena waktu itu nggak ada yang negatif, sehingga kita ambil yang positif. Sehingga waktu yang diperlukan si bola untuk mencapai tanah itu selama 2,48 sekon. Karena kita udah dapat variabel T-nya, sekarang kita cari untuk variabel S-nya. Untuk mencari variabel X, kita pakai persamaan itu V S per T, di mana V-nya itu ialah V0X, sehingga di sini V0X sama dengan S per T. Sehingga karena kita ingin mencari variabel S-nya, jadi S sama dengan V0X dikali T, di mana V0X itu V0 udah ku jabarin di atas ya, V0 cos theta dikali dengan T. V0 nya itu sendiri 20, kemudian cos 37 dikali dengan waktu yang kita udah dapat itu 2,48 sekon, sehingga 20 cos 37 itu 4/5 dikali 2,48. Nah, ini sehingga menghasilkan S-nya itu sama dengan 39,68 meter. Nah, jadi jarak bola jatuh itu dari posisi awal di sini hingga jatuh ke sini ialah 39,8. Sorry, maaf. 39,68. Sedangkan jarak dari jarak gawang ke pemain itu ialah 50 meter. Nah, berarti bola itu udah mendarat
sebelum mencapai gawang, karena 39 itu 39,68 meter itu kurang dari 50 meter, sehingga bisa dikatakan bahwa bola sudah mencapai tanah sebelum masuk gawang. Dan kemudian bola mencapai tanah pada waktu 2,48 sekon, sehingga yang pernyataan yang lain itu salah. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.